Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang deret, aritmetika, dan geometri. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menentukan jumlah n suku pertama deret aritmetika atau SN. Tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah n suku pertama deret geometri SN. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menentukan deret geometri tak hingga S tak hingga. Bisa dilihat, akan kita pelajari anak-anak. Yang pertama adalah deret aritmetika, yang kedua deret geometri, yang ketiga adalah deret geometri tak hingga. Kita masuk dulu ke materi deret aritmetika. Di sini ada barisan aritmetika ya. Jadi pada deret aritmetika ini berlaku untuk barisan aritmetika. Jadi ada U1, U2, U3, yang terakhir adalah UN. Maka rumus jumlah n suku pertama atau SN dari deret aritmetika. Jadi bahasa lain dari deret itu artinya jumlah ya. Jadi jumlah n suku pertama SN deret aritmetika itu berarti kita menjumlahkan U1 ditambah U2 ditambah U3 seterusnya ditambah UN. Rumusnya ada dua. Di sini kita bisa menggunakan SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Atau kita bisa menggunakan, karena UN ini adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Maka kalau kita menjabarkan UN-nya A ditambah A, maka menjadi 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah ini dimana SN ini adalah jumlah n suku pertamanya, UN ini adalah suku ke n atau suku terakhirnya ya. Nah keundangan A itu adalah suku pertama, A suku pertamanya, B adalah beda atau selisih, dan N adalah banyak sukunya. Ini adalah rumus yang berlaku untuk deret aritmetika. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui barisan bilangan ya, 2, 6, 10, 14. Tentukan rumus jumlah n suku pertama. Kemudian tentukan yang B-nya adalah jumlah 10 suku pertama. Sebelumnya kita lihat dulu anak-anak, apakah ini benar barisan aritmetika? Kita harus melihat. Ini kita lihat bedanya apakah tetap, karena bedanya tetap ya, selalu ditambah 4 ini ya, ditambah 4. Berarti ini adalah barisan aritmetika. Maka deret yang berlaku adalah deret aritmetika. Kita tentukan dulu suku pertamanya, berarti ini 2. Kita tentukan lagi bedanya ya, bisa 6 dikurang 2, bisa juga 10 kurang 6, sama hasilnya ya, yaitu 4. Selanjutnya kita masukkan ke rumus jumlah n suku pertamanya ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Yang kita ganti nanti adalah A dan B-nya ya. Jadi A dan B-nya diganti, A diganti 2, B-nya kita ganti dengan 4. Kita ganti, kemudian kita sederhanakan, ini 2 kali 2 ya, sederhanakan. 2 kali 2, 4, kemudian ini kita kalikan. Ini N dikali 4 menjadi 4N, min 1 kali 4, min 4. Selanjutnya disederhanakan anak-anak, 4 dikurang 4 kan 0 ya, sisanya 4N. Seperti ini, kemudian dikalikan. Ya, ini 4N dikali N, 4N kuadrat dibagi 2, ini 4 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 2N pangkat 2. Ini adalah rumus jumlah n suku pertamanya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah 10 suku pertamanya. Ketika jumlah 10 suku pertama, maka berarti n-nya adalah 10. Kita bisa langsung menggunakan rumus yang sudah ada tadi ya, yang sudah kita kerjakan ini.
Kita substitusikan ke sini, kita ganti N-nya dengan 10. Nah, sehingga hasilnya berikut ya, 10 kuadrat, terus 10 kali 10, 100, dikali 2, 200. Jadi, jumlah 10 suku pertamanya adalah 200. Dan adalah contoh dari deret aritmetika. Sekarang kita ke materi berikutnya, deret geometri. Nah, pada barisan geometri, untuk deret geometri berlaku untuk barisan geometri ya. U1, U2, U3 dengan UN, maka jumlah N suku pertamanya atau deretnya, deret geometrinya, SN, berarti kita menjumlahkan U1 ditambah U2, ditambah U3 ya, seterusnya sampai dengan UN. Maka rumus yang berlaku untuk jumlah N suku pertamanya adalah sebagai berikut anak-anak ya. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Ini berlaku jika rasionya itu lebih kecil dari 1 ya, karena 1 dikurang. Tetapi jika R-nya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumusnya seperti ini. Kita tuh balik ya. Ini juga yang di pembilang juga dibalik. R pangkat N dikurang 1. Nah, masuk ke contohnya. Ya, ini sudah tahu ya, Sn jumlah N suku pertama, A-nya suku pertama ya. R itu adalah rasio ya, perbandingan suku sesudah dibanding dengan suku sebelumnya ya. N-nya adalah banyak suku. Ayo kita ke contohnya. Di sini diketahui barisan bilangan ya. Nah, 2, 6, 18, 54. Anak cek dulu apakah ini benar rasionya selalu tetap. Kita lihat 2 ke 6 dikali 3, dikali 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 juga dikali 3. Berarti benar ya, ini adalah barisan geometri. Kita akan menggunakan rumus untuk jumlah N suku pertama deret geometri. Tentukan dulu A-nya berarti suku pertamanya ini ya. Tentukan rasio, karena ini barisan geometri ya, deret geometri, berarti yang berlaku di sini adalah R, bukan B ya, tapi di sini adalah R, rasio. Rasio itu adalah perbandingan atau membagi dua suku yang berdekatan, suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya. 6 bagi 2 atau 18 bagi 6, bisa juga 54 bagi 18, terus tetap ya, hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Kita lihat karena di sini R-nya 3, berarti lebih besar dari 1 ya. Mau kita gunakan rumus yang R yang lebih besar dari 1. Kita gunakan rumus yang ini. Kita ganti anak-anak ya, kita ganti A dan R-nya ya. A-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti dengan 3. Kita ganti seperti ini, disederhanakan yang ini 3 dikurang 1-nya disederhanakan. Kemudian ini disederhanakan lagi dibagi ya, 2 dibagi 2, sehingga sisanya adalah 3 pangkat N dikurang 1. Ya, ini adalah rumus jumlah N suku pertamanya. Sekarang kita akan mencari B, jumlah 7 suku pertama. Jumlah 7 suku pertama berarti N-nya adalah 7. Masukkan ke rumusnya, kita gunakan saja rumus yang sudah jadi ini ya, anak-anak ya. Kita ganti N-nya dengan 7. Ya, kalian cari dulu 3 pangkat 7, berarti 3 dikali 3 sampai 7 kali ya. Nah, hasilnya adalah 2187 dikurang 1. Nah, hasilnya adalah 2186. Jadi, jumlah 7 suku pertama itu adalah 2186. Adalah contoh untuk deret geometri. Kita lanjutkan ke deret geometri tak hingga. Nah, ini rumusnya ya untuk deret geometri tak hingga. Jadi untuk barisan geometri yang bentuknya seperti ini tak hingga ya, U1, U2, U3 dan seterusnya, berlaku deret geometri tak hingga. Jadi di sini dijumlahkannya tak hingga, anak-anak ya. Seterusnya terus. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Dengan rumus sebagai berikut, ini adalah rumusnya ya. S tak hingga sama dengan suku pertama A dibagi dengan 1 dikurang R ya.
S tahingga ini jumlah tahingga, A ini adalah suku pertamanya, R adalah rasio. Dengan ketentuan rasionya, karena ini harus bernilai jumlah itu harus bernilai positif, maka R-nya itu harus lebih besar dari negatif 1 ya. Ini kalau dibaca R-nya lebih besar dari negatif 1 atau R-nya itu lebih kecil dari 1. Ya, ini rumusnya. Kita ke contoh soalnya. Tentukan jumlah deret geometri tahingga. Tentukan dulu suku pertama dan R-nya ya anak-anak ya. A-nya 4, R-nya berarti tinggal kita bagi. Misalnya kita bagi 4/3 dibagi dengan 4. 4/3 dibagi 4, maka untuk menyederhanakannya dari pembagian kita ubah ke bentuk perkalian. Dibalik yang tadinya dibagi 4, berarti 4/1 ya. Maka untuk diubah ke bentuk perkalian menjadi dikali 1/4. Sederhanakan ini 4 dibagi dengan 4 sehingga yang tersisa adalah 1/3. Adalah rasionya. Kita masukkan ke rumus tahingganya, kita ganti A dan R-nya ya. Kalau sederhanakan yang ini 1 dikurang 1/3 ya. Cara menyederhanakannya sudah bisa semua ya. 1 dikurang 1/3 berarti nanti di sini 3-nya ini dikali 1 ini diubah ya menjadi 3/3 sehingga 3 dikurang 1 itu 2/3 hasilnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi anak-anak sudah harus menguasai ya. Untuk 1 dikurang 1/3 ini, satunya ini diubah ke dalam bentuk pecahan sesuai dengan penyebut yang ada di sini ya. Kalau di sini penyebutnya 3, berarti di sini diubah menjadi 3/3 sehingga 3 dikurang 1 2 per penyebutnya 3 2/3. Nah, selanjutnya dari bentuk pembagian diubah ke perkalian. Kata Ibu ya, tadi sebelumnya kita balik yang tadinya dibagi 2/3, ketika diubah ke bentuk perkalian berarti kita balik menjadi kali 3/2. Kita kalikan ini 4 kali 3, 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Jadi jumlah deret geometri tahingganya adalah 6. Kita masuk ke latihan soalnya. Di sini ada latihan soal yang pertama. Di sini ya, ini sudah Ibu jawab ya. Tinggal Ibu jelaskan saja. Sambil Ibu jelaskan menggunakan pennya ya. Di sini diketahui barisan, diketahui jumlah ya, jumlah A ditambah A tambah 1 ditambah A tambah 2 ditambah seterusnya tambah 50. Itu hasil penjumlahannya adalah 1139. Jika A bilangan bulat positif, maka tentukan nilai A. A adalah bilangan bulat positif. Kita bisa melihat suku pertamanya ini adalah A. Kemudian ini adalah UN-nya ya. Ini adalah UN-nya. Ini adalah UN 50. Cara mencarinya beda. Kalian perhatikan ini A menjadi A tambah 1. Berarti kan ditambah 1 ya. Ditambah 1 lagi. Ini ditambah 1. Ini ke sini ditambah 1. Seterusnya ya. Maka bisa kita katakan bedanya itu adalah 1. Ya, dari mana ini? A tambah 1 dikurang dengan A ya, suku kedua dikurang suku pertama. Ini A dikurang A sehingga yang tersisa adalah 1. Bedanya 1. Selanjutnya kita cari dulu nilai N-nya. Nah, dari sini, dari diketahui UN sama dengan 50. Kalian ingat rumus suku ke N, barisan aritmetika, yaitu rumusnya adalah ini ya. Nah, UN-nya tadi 50. Nah, kita kasih 50 sama dengan A. A-nya tetap A, N dikurang 1, B-nya tetap, ke B-nya kita ganti 1. Ini kita sederhanakan. N A tetap, N dikali 1, N dikali 1, ini N. Min 1 kali 1, min 1. Selanjutnya, kita pindahkan ruas ya. Pindahkan ruas. Ini
Yang N tetap N, ya ini dipindahkan ruasnya ke sana, jadi 50 ditambah 1 menjadi 51. Dipindahkan ruas ya, ini jadi 50. Di sini 50 ditambah 1. Ini kan negatif pindah ruas, ini pindah ruas juga. Sama dengan N. 50 tambah 1, 51 dikurang A. Sehingga boleh bisa kita tulis sebagai ini ya. Bahwa N itu adalah 51 dikurang A. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus deret aritmetika. Karena ini adalah beda, berarti dari aritmetika ya. Kita menggunakan nilai yang ini. Kita gunakan rumus dari aritmetika SN sama dengan N dibagi 2 A ditambah UN. Nah, untuk nilai N-nya kita substitusikan ini ya. N itu adalah 51 dikurang A. Nah, ini untuk UN-nya kita ganti dengan 50. A-nya tetap A ya. Selanjutnya kita sederhanakan, ini kita kalikan 2, semua ya kita kalikan 2, ini kita kalikan 2, sehingga ini sisanya adalah 51 dikurang A tambah 50. Selanjutnya kita kalikan seperti biasa ya, ini kita kalikan ke sini, 51A, ini kita kalikan. Ini dikalikan ke sini ya, min A kuadrat, ini dikalikan juga min 50A. Sederhanakan anak-anak ya. Ini min A kuadrat, ini 51A dikurang 50, sisanya positif A1 ya. Ini tetap. Kemudian kita kumpulkan di ruas kanan, kita pindahkan semua ke ruas kanan, ini jadi dipindahkan jadi positif. Ini dipindahkan menjadi negatif. Kemudian ini jadinya 2278 dikurang 2550. Sehingga adalah negatif 272 ya. Jadi ini A kuadrat min A ditambah 2278. Ini dipindahkan ya, jadi dikurang 2550. Nah, ini hasilnya ini adalah negatif. Anak-anak kalau mengurangkan seperti ini, hasilnya pasti negatif. Cara mengurangkannya yang besar dikurangkan yang kecil ya. 272. Selanjutnya kita faktorkan. Bilangan apa? Kalau dikalikan hasilnya negatif 272. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1 ya. Itu adalah 16 dan negatif 17 ya. Di sini kan Ibu sini ya, bilangan apa? Kalau dikalikan negatif 272, kalau ditambah hasilnya itu adalah ini koefisiennya ini ya, itu adalah negatif 1. Itu bilangannya adalah negatif 16 dikali 17. Ya. Ini min A ya. Bilangannya adalah min positif ini ya. Hapus dulu ya. Bilangannya adalah ternyata bilangannya adalah negatif 17 ditambah 16 ya. Seperti itu. Ini kalau ditambahkan hasilnya min 1 nih. Sehingga kita tuliskan seperti ini. A-nya negatif 17, A dikurang 17. Ini ya. Yang ini 16 positif. Berarti A ditambah 16. Selanjutnya kita cari nilai A-nya. Ini berarti kalau A ditambah 16 sama dengan 0. Berarti A-nya supaya bernilai 0 ini A-nya adalah negatif 16. Sebaliknya A dikurang 17 sama dengan 0, maka A-nya adalah 17. 17 kurang 17 kan 0. Karena di sini adalah bilangan bulat positif, maka yang dipakai adalah nilai A itu berarti 17 yang kita ambil. Sehingga saya dikatakan jadi nilai A sama dengan 17. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jumlah 101 bilangan genap berurutan adalah 11.110.
tentukan jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan genap tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jumlah 101 bilangan genap. Berarti ini 101 ini adalah n-nya ya, n-nya adalah 101. Jumlahnya itu berarti SR-nya adalah 11.110. Nah, kemudian kita lihat bilangan genap. Misalkan bilangan genap itu 2, 4, 6. Berarti kan selisihnya 2 itu ya. Kita tuliskan bedanya adalah 2. Karena kita tinggal masukkan ke rumusnya ya, ke rumus SN-nya. Kita gunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 dikali dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikali D. Kita akan mencari nilai A-nya ya. Kita masukkan SN-nya tadi 11.110. N-nya 101 dibagi 2. 2A ditambah N-nya diganti ya. 101 dikurang 1 dikali B. B-nya adalah 2. Ini disederhanakan anak-anak dikali 2 ya. Dikali 2 itu 2. Atau tidak usah kali 2 dulu, kita sederhanakan dulu yang dalam kurungnya ini ya. Ibu hapus dulu. Ini jangan dikalikan 2 dulu. Kita kalikan dulu aja. Kita kalikan dulu, ini kita tulis lagi tetap 110. Sederhanakan dulu yang dalam kurungnya. Ini 2A, ini 101 dikurang 1 kan 100. Dikali 2 berarti 200. Nah, ini kita keluarkan 2-nya anak-anak ya. Ini kan ada 2 nih. 2A ini ada 200, kita kalikan dengan 2. Sederhananya ini sisa A yang di sini sudah dikeluarkan 2-nya supaya menjadi 100, berarti ditambah 100. Kalau sudah seperti ini baru kita sederhanakan ya. Ini 11.110. Sehingga Ibu tulis sini 11.110, berarti yang sederhananya tinggal 101 dikali A ditambah 100. Kita bagikan dengan 101 ya. Jadi 11.110 dibagi 101 sama dengan yang tersisa ini ya, A ditambah 100. Ini dibagikan anak-anak, hasilnya adalah 110. Berarti A-nya 110 dikurang 100, yaitu berapa? A-nya adalah 10. Kita tinggal bisa mencarikan nih. Berarti bilangannya yang pertama, bilangan genapnya itu berarti yang pertama adalah 10, kemudian bedanya 2, berarti 12. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, karena bedanya 2 lagi adalah 14. Dikalikan, karena ini dikali ini jumlah ya, jumlah bilangan. Nah, kita tinggal tambahkan 10 ditambah 14 sama dengan 36 ya. Jadi jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan genap tersebut itu adalah 36. Itu caranya ya. Lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 8 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Berapakah jarak lintasan seluruhnya? Nah, ini bisa diilustrasikan seperti ini anak ya. Ini dia jatuh. Nih, kemudian dia memantul. Nah, ini kan pantulannya sama ya. Nah, terus memantul sampai akhirnya berhenti. Pertama jatuh dari ketinggian 8 meter. Kemudian dia memantul kembali dengan ketinggian 3/5 kali tinggi sebelumnya. Berarti ini A-nya adalah 3/5 kali 8 ya. Kita tulis ini A-nya adalah 3/5 dari tinggi sebelumnya, dari 8, yaitu 24/5 meter.
Pemantauan berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Nah, kalau bola berhenti, berarti ini adalah kita menggunakan deret geometri tak hingga. Jarak lintasan seluruhnya, anak perhatikan ini, jadi kita akan menghitung jumlah ini. Misalkan ini adalah yang awalnya ya, H0-nya. Sedangkan yang ini adalah menggunakan deret geometri tak hingga. Kita menggunakan deret geometri tak hingga. Kalian perhatikan ini kan sama jaraknya, ini sama ya. Ini sama dengan ini sama. Ya, sehingga bisa dikatakan deret geometrinya harus 2 kali ya, ditambah 2. Karena kan 1 kali balik lagi 2 kali kita jumlahkan. Jadi jarak lintasannya S-nya adalah H0 ditambah 2 kali rumus untuk deret geometri, yaitu A dibagi 1 dikurang R ya. Nah, H0-nya tadi 8 ditambah 2 kali A-nya adalah A-nya berarti A-nya 24/5 ya. 24/5 dibagi 1 dikurang R. Nah, R-nya berapa? Nah, jadi cari R-nya. R-nya adalah ini ya, rasionya tadi 3/5 kali tinggi sebelumnya. Jadi R-nya adalah 3/5. R-nya 3/5. Udah tinggal disederhanakan. Berarti ini 8 ditambah 2 dikali, ini sederhanakan dulu ya, 24/5 dibagiin dulu. 1 dikurang 3/5, berarti satunya menjadi 5/5. 5 kurang 3, berarti 2/5. Nah, ini disederhanakan. Berarti S sama dengan 8 ditambah 2 dikali, ini dibagi per 5-nya karena sama-sama dibagi 5 ya. Kita sederhanakan. Sisa 24. Berarti ini 2 kali 24. Di sini 24/2 sederhananya ya. 8 ditambah. Ini 2 dibagi 2 ya. Disederhanakan. Sisanya 24. Jadi 32 S-nya. Bisa dikatakan jarak lintasan seluruhnya. Jadi jarak lintasan seluruhnya itu adalah 32 meter. Demikian ya anak-anak ya untuk penjelasan Ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami. Pesan Ibu untuk kalian semua di rumah, jangan lupa untuk senantiasa rajin belajar di rumah, berdoa, jaga kesehatannya, membantu orang tua ya, dan jangan lupa senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.